Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainur Hikmah dari Fakultas Teknologi and Sains dari program studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial yaitu tentang tugas satu dari mata pelajaran algoritma dan pemrograman. Kita lihat terlebih dahulu, kita login e-learning. Di aktivitas 4, klik tugas satu. Tugas satu yaitu saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Buatkan rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi. Dibuat dengan daftar pustaka minimal 5. B. Sejarah Java dan perkembangan saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Sedangkan untuk pembuatan video, ya ini saya akan membuatkan video tentang algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus di bawah ini. Sebagai berikut, saya bacakan. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu A. Jika golongan A gaji 5 juta. B. Jika golongan B gaji 6 juta setengah. C. Jika golongan C gaji 9,500 juta. 9 juta 500 ribu rupiah. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. 2. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lemburnya 3 jam dan seterusnya. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan serta jam lembur. Output jumlah penghasilan yaitu adalah gaji golongan dan gaji lembur. Maka di sini saya akan membuatkan pseudocode terlebih dahulu. Untuk pembuatan pseudocode-nya, saya akan membuatkan di aplikasi Visual Studio Code. Kalian bisa download di Google. Untuk aplikasi tersebut dapatkan untuk bisa menggunakannya. Saya menggunakan aplikasi ini untuk pembuatan pseudocode-nya. Kita klik 2 kali, jalankan aplikasinya, dan tampilannya seperti ini. Ini sudah bisa langsung kita buat pseudocode-nya. Yang pertama, langkah pertama dari soal di atas tadi, biar gampang lihatnya. Yang pertama yaitu kita harus menentukan deklarasi variabel terlebih dahulu. Deklarasi variabel ini merupakan langkah pertama di mana kita akan mendeklarasikan variabel dari soal yang diberikan oleh dosen, yaitu variabel A, B, C. Lalu pertama kita ketikkan
deklarasi variabel ntar baru kita ketikkan deklarasi variabel. Udah langsung tinggal kita klik aja deklarasi variabel A, B, C. Setelah itu, selanjutnya setelah menentukan deklarasi variabel, kita menentukan golongan, input golongan, masukkan golongan, yaitu input golongan pada bagian ini digunakan untuk memasukkan golongan yang akan dipilih oleh variabel A, variabel B, variabel C. Nilai untuk setiap golongan kemudian bisa diatur. Seperti saya akan membuatkan kodenya, itu kita berikan input golongan input golongan spasi, baru kita masukkan input golongan itu dari variabel A spasi koma B koma C. Lalu kita masukkan inputnya, yaitu A sama dengan 5 juta, sedangkan B sama dengan 6,5 juta, sedangkan C 9,5 juta. Sudah. Setelah itu, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka akan dibayar per jam. Tentuan berikut. Setelah itu kita harus seleksi golongan. Seleksi golongan yaitu di sini kita menggunakan struktur if else untuk, yaitu struktur if else ini adalah merupakan program untuk mencetak golongan yang dipilih oleh pengguna. Jika golongan yang dipilih, misal ya, jika yang di golongan yang dipilih adalah nilai A, nilai Y sendiri merupakan hasil, nantinya merupakan hasil adalah nilai Y diatur menjadi nilai A. Jika golongan yang dipilih adalah B, nilai Y akan diatur menjadi B, dan seterusnya. Jika golongan yang dipilih adalah C, maka nilai Y akan diambil menjadi nilai C. Jadi golongan yang dimasukkan ini, biar saya contohkan ya. Untuk seleksi golongan kita ketik itu seleksi golongan spasi. Yang pertama itu menyusun fungsi if
untuk seleksi. Baru kita masukkan input input golongan input golongan terpilih, enter. Lalu kita masukkan struktur if, yaitu if golongan garis bawah terpilih berikan sama dengan A, enter. Lalu kita tab, yaitu kita ketikkan set y sama dengan A. Maka selanjutnya kita buatkan untuk yang B, itu kita ketikkan struktur tadi else if golongan bawah terpilih sama dengan B, enter. Kita tab, kita ketikkan set E sama dengan B, lalu kita buatkan C, ketikkan else if golongan terpilih sama dengan C, tab, kita ketikkan set E sama dengan C, lalu kita enter. Kita ketikkan else, lalu kita enter. Lalu kita buatkan outputnya, yaitu output jika golongan tidak valid, tanda petik 2. Ini merupakan keterangan nantinya tanda petik ini agar kalau tidak terpilih maka akan output akan mengeluarkan keterangan golongan tidak valid. Dan kita tambahkan stop program, maka program akan terhenti. Stop program. Untuk seleksi golongan selesai. Selanjutnya, setelah seleksi golongan, yaitu kita menentukan input lembur, yaitu kita ketikkan keterangannya, yaitu input lembur, yaitu input
jumlah lembur T2 1, 2, 3, 4, lebih sama dengan 5. Setelah itu input lembur sudah, kita baru seleksi lembur, yaitu dengan mengetikkan keterangan terlebih dahulu, seleksi lembur, enter. Yaitu menyusun fungsi if juga, fungsi if seleksi lembur. Baru kita masukkan input jumlah lembur terpilih, kita enter. Lalu kita masukkan struktur if tadi, else if, yaitu if jumlah garis bawah lembur terus garis bawah terpilih sama dengan, yaitu sama dengan 1 jam. Enter. Lalu kita tab, kita ketikkan set, kita hasilnya kita berikan nama Z sebagai, misalkan ya, kita berikan Z sama dengan Y tadi merupakan seleksi golongan, hasil seleksi golongan, Y plus spasi plus lemburnya 30%, plus 30%, plus 30%. Enter. Terus untuk lembur 2 jam kita ketikkan selanjutnya else if jumlah lembur terpilih sama dengan 2, enter, tab, set, kita ketikkan Z sama dengan seleksi golongan Y, sorry ini kali ini kali 32%, enter. Terus kita masukkan lagi else if jumlah lembur terpilih sama dengan 3,
lalu kita tab, kita ketikkan set z sama dengan y kali 34%. Lalu kita akan ketikkan 34, 36, 38, 36. Sekarang ketikkan selanjutnya, yaitu kita ketikkan if jumlah, kita tinggal bisa langsung pilihnya sama dengan 4 jam, tab set z sama dengan y kali 36%. Terus kita ketikkan lagi selanjutnya else if jumlah yang terpilih sama dengan yaitu di sini sama dengan lebih sama dengan 5 jam. Jadi kita ketikkan lebih sama dengan 5 jam. Sama dengan 5 jam, enter. Lalu kita ketikkan set z sama dengan y kali, di sini jumlahnya 38%. Lalu kita cancel, baru kita masukkan output. Keterangan outputnya yaitu berikan jumlah lembur tidak valid. Stop program. Ini sama halnya yang tadi, golongan. Jika tidak ada yang terpilih, maka output akan menampilkan jumlah lembur tidak valid, maka program otomatis terhenti. Bentar. Itu sekarang setelah seleksi golongan, setelah seleksi lembur, yaitu selanjutnya kita harus menentukan perhitungan gaji. Lembur, output jumlah hasil perhitungan gaji yaitu adalah total penghasilan yang dihitung dengan menambahkan nilai Y gaji golongan dengan nilai Z gaji lembur. Itu dengan matikan keterangan terlebih dahulu, itu perhitungan gaji antar selanjutnya menghitung gaji dalam kurung Y plus lembur dalam kurung Z.
Z. Lalu selanjutnya kita ketikkan total garis bawah penghasilan sama dengan I plus Z. Langkah selanjutnya yaitu kita setelah perhitungan gaji, maka selanjutnya adalah output. Output sendiri adalah merupakan nantinya akan itu hasil yang akan dicetak, baru itu dinamakan output, yaitu dengan perintah dan keterangan output itu out, out, output output total penghasilan. Lalu langkah berikutnya itu penutup. Setelah output keluar, baru kita tutup, itu dengan keterangan penutup. Penutup itu dengan perintah n. Kita lihat kurang lebih seperti ini untuk pseudocode-nya yang saya buat dari deklarasi dari perhitungan gaji karyawan, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita lihat lagi, yaitu pseudocode sudah dibuat. Sekarang lanjut untuk membuat flowchart dari hasil pseudocode tadi. Dari hasil pseudocode ini kita buatkan flowchart. Di sini saya akan membuatkan flowchart dari software yaitu Draw.io, dan ini ada di buku BMP algoritma dan pemrograman. Di sini saya akan mengambil bukunya. Aplikasi tersebut ada di buku tersebut, dan saya akan membuatkan algoritma flowchartnya dari aplikasi Draw.io ini. Kita klik terlebih dahulu untuk membukanya. Setelah tampilan seperti ini, kita bisa langsung membuatnya. Langkah yang pertama yaitu kita membuat simbol terminal terlebih dahulu. Itu di sini banyak sekali simbol-simbol. Ada simbol general, ada simbol mix, ada advance, ada basic, ada raw, ada flowchart. Kita buka yang flowchart. Itu kita cari simbol display, itu start. Simbol display tersebut adalah dalam buku ini merupakan bentuk bagian alir oval yang menunjukkan awal dan akhir proses. Biasanya berisi kata mulai, start, selesai, akhir, dan end. Kita ketikkan mulai. Enter.
Setelah itu kita bisa tarik ke bawah. Panah. Lalu kita lihat sekarang pseudocode-nya, yaitu deklarasi variabel A, B, dan C. Kita buatkan flowchart-nya terlebih dahulu. Itu kita gunakan simbol preparasi. Simbol preparasi sendiri adalah sebagai menyimpan storage ruang atau pendeklarasian sebuah variabel yang dibutuhkan dalam suatu proses. Itu dengan segi 6. Kita cari variabel segi 6 terlebih dahulu. Kita tarik, lalu kita tarik besarkan seperti ini. Kita tarik lagi, lalu kita edit terlebih dahulu. Baru kita ketikkan variabel. Baru kita ketikkan deklarasi variabel A, B, dan C. Maka kita tuliskan seperti ini. Deklarasi A spasi B spasi C. Enter. Setelah itu input golongan A, B, dan C. Untuk input golongan itu kita akan menggunakan simbol jajar genjang. Itu simbol jajar genjang sendiri itu menunjukkan input atau output dari sebuah I/O untuk suatu proses. Jadi kita masuk lagi ke aplikasinya, yaitu kita cari jajar genjang di sini. Jajar genjang kita tarik, kita besarin dahulu, kita pasin, lalu kita tarik anak panah garis ke sini, lalu kita ketikkan jajar genjang tersebut. Kita ketikkan tadi itu input golongan A, B, C. Setelah itu seleksi golongan, menyusun fungsi if untuk menseleksi golongan terpilih golongan A, B, C. Sekarang kita dari seleksi golongan kita harus menggunakan yaitu simbol ketupat, di buku ini merupakan menunjukkan cabang dalam aliran proses yang digunakan ketika keputusan harus dibuat. Biasanya pertanyaan ya tidak atau benar salah. Maka kita cari yaitu ketupat. Kita tarik ketupat, simbol ketupat.
Maka tarik garis dari sini anak panah, lalu kita lihat lagi. Di sini ada deklarasi A, B dan C, maka kita buat sekalian langsung tiga untuk tiga ketupat. Lebih cepat. Lalu kita tarik, kita tarik anak panah, kita tarik lagi, lalu kita bisa ketikkan di sini, yaitu if golongan A, if gol, singkat gol A. Terus yang kedua if gol B. Terus yang ketiga gol C. Lalu kita tarik lagi garis dari sini, ketiga-tiganya, itu untuk memberi suatu pilihan. Tarik lagi, lalu kita berikan untuk pilihan tersebut yaitu dari hasil dari if tadi, yaitu kita masukkan jajar genjang, kita tambah jajar genjang di sini, kita tarik lebih besar sedikit, lalu kita nggak usah narik, kita copy aja agar lebih sama, copy paste agar lebih mudah biar cepat. Kita di sini lagi copy paste agar cepat, agar sama. Lalu di sini kita bisa ketikkan dari hasil pilihan ini, yaitu A sama dengan petik 2 itu 5 juta. Terus B yaitu sama dengan petik 2 setengah juta. 6,5 juta, 9,5 juta. 6,5 juta. MC sama dengan petik 2 yaitu 9,5 juta. Lalu kita bisa beri keterangan di sini, yaitu kita klik 2 kali teks, itu kita tambah ya,
untuk pilihannya dari ketupat ini. Kita tambah teks tidak. Lalu di sini juga kita klik 2 kali ya. Di sini tidak. Di sini juga ya. Harus tarik ke sini. Lalu di sini kita bisa gunakan garis annotation untuk menggabungkan dari hasil ini. Kita dekatkan seperti ini, lalu kita tarik ke bawah. Lalu kita cari garis seperti ini. Kita taruh sini. Pilih sekolah kalian. Pilih seragam kalian. Pilih gaya rambut kalian. Setelah itu kita masukkan Pilih kaos kaki kalian. dari 3 ini, kita tarik. Pilih sepatu kalian. Pilih tas kalian. Kita lihat dulu itu seleksi golongan. Tulis kalian. Kita masukkan Pilih alat tulis. input proses dulu, yaitu dari kalau ini adalah seleksi dari golongan, yaitu kita pilih jajar genjang lagi. Pilih jajar genjang lagi, itu kita besarin, itu kita ketik seleksi golongan. Dari di atas itu yaitu if A, if B, if C. Bentar. Lalu kita tarik dari 3 ini ke seleksi golongan. Kita bisa menambahkan garis. Saya menggunakan garis di sini. Yang tarik ke sini. Setelah itu, setelah seleksi golongan, kita bisa tarik ke bawah sini. Kita lihat dulu, itu bisa kita buatkan terlebih dahulu, yaitu output golongan yang misalkan Y.
yang tadi saya katakan kita tuliskan terlebih dahulu, yaitu input lagi, jadi kita butuhkan jajar genjang lagi, kita tarik sama yang besarnya, lalu kita tuliskan output golongan misalkan Y, sesuai pseudocode tadi kita menggunakan Y. Jadi di sini kita ketikkan Y. Setelah itu kita lihat lagi seleksi, kita lihat lagi ini seleksi lembur. Sekarang masukkan yaitu input seleksi lembur, yaitu menggunakan jajar genjang lagi. Kita klik, maka samain besarnya, lalu kita tarik garis ke sini, lalu kita ketikkan seleksi jumlah, seleksi jumlah lembur. Dari seleksi lembur ini kita bisa memberikan pilihan lagi, yaitu dari set ini itu kita masukkan jajar genjang lagi untuk pilihan lembur, seleksi lemburnya. Untuk memberikan pilihan yaitu jajar genjang ketupat, ketupat. Sedangkan lemburnya di sini ada 5 jam, ada 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, maka kita langsung berikan langsung 5 sekaligus, 5 jajar genjang, satu, dua, tiga, empat, 5. Kita tarik garis lurus, nggak bisa lurus, so, kita tarik garis lurus sini, garis lurus sini, garis lurus sini, lalu kita ketikkan di sini lembur itu lembur 1 jam, lembur 2 jam, lembur 3 jam, jam, lembur
lebih sama dengan 5 jam. Setelah itu kita tarik garis dari sini untuk memberikan pilihan, yaitu tarik untuk garis ke sini, tarik garis ke sini, tarik garis ke sini, tarik garis ke sini. Setelah itu kita buatkan output dari lembur ini, output lembur yang terpilih tadi, yaitu dengan perintah dengan simbol jajar genjang. Itu kita masukkan jajar genjang di sini, tarik, kita copy dan lebih cepat, paste, kita copy, paste, kita copy, paste, kita copy, paste. Lalu kita ketikkan di sini di jajar genjang tersebut, yaitu dengan perintah if f1 9 y kali 30%. Sedangkan yang kedua di bawah sini itu f2 sama dengan y kali 32%, 34%, 36%, 38%. Yang ketiga kita ketikkan if 3 sama dengan y kali 34%. Yang kelima itu yang keempat yaitu if sama dengan y kali 34%. Sedangkan yang kelima itu if itu kita ketikkan 34, ternyata keliru, kita hapus dahulu 36. Lalu kita yang kelima kita ketikkan di sini lebih sama dengan 5 sama dengan y kali 38%. Setelah itu kita beri garis dari seleksi jumlah ini terlebih dahulu. Mobil ketiga tidak mau ketinggalan. Dia juga melindas genangan air sehingga mereka terkena ciprat. Mobil terakhir seolah sudah paham. Dia pun bergeser mendekati mereka dan melindas genangan air itu dengan kencang sehingga mereka terkena cipratan yang dahsyat.
Mereka bertiga pun tertawa bersama. Agak lain. Itu kita tarik ke sini, terus kita copy, paste sini, terus kita copy, paste, tarik ke sini, terus kita copy, paste, tarik ke sini. Nah, itu kita menambahkan garis seperti yang tadi di sini. Lalu kita tarik garis ke sini, yaitu kita sekarang cetak output lembur yang tadi, yaitu yang tadi kita ketikkan di pseudocode pseudocode itu Z, itu kita ketik tambahkan jajar genjang lagi, yaitu untuk outputnya jajar genjang kita besarkan besar. Nah, lalu kita ketikkan output lembur misalkan Z. Setelah itu yaitu perhitungan total gaji golongan Y dan plus lembur Z. Untuk tersebut kita menggunakan yaitu simbol proses, yaitu persegi panjang yang dimana merupakan adalah menunjukkan langkah aliran proses numerik normal generik, yaitu kita tambah persegi panjang untuk hasil proses penghitungan semuanya, yaitu kita kecilin, lalu kita ketikkan total gaji golongan D dan golongan umur, misal penghasilan total. Lalu kita ketikkan di sini gaji sama dengan gaji titik dua itu gaji golongan dalam kurung Y plus lembur dalam kurung Z. Lalu kita tarik garis tarik ke sini, lalu setelah itu kita tarik lagi, yaitu kita buat output penghasilan dari keseluruhannya, yaitu dengan memasukkan jajar genjang lagi, yaitu kita perbesar, lalu kita tuliskan output
penghasilan. Penghasilan, setelah output penghasilan baru penutup, yaitu dengan penutup yaitu kembali kepada simbol terminal lagi, yaitu di sini kita tarik di sini simbol terminal, kita besarkan, lalu kita tarik panah ke sini. Tadi menggunakan mulai, berarti sekarang menggunakan selesai. Maka kurang lebih flowchart yang saya buat seperti di video ini, kurang lebih seperti ini. Kita kembali ke soal tadi, buatlah flowchart dan pseudocode. Pseudocode sudah dan flowchart sudah, kurang lebih seperti ini. Untuk pseudocode-nya kurang lebih seperti ini, dan untuk flowchart-nya kurang lebih seperti ini. Dan alhamdulillah sekarang udah selesai. Untuk video kali ini saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan saya harus banyak-banyak belajar lagi ke depannya untuk meningkatkan kemampuan saya, dan saya mohon maaf atas kesalahan jika ada salah-salah kata, salah-salah hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri video ini. Saya Zainur Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.